Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Baryanto. Saya mahasiswa Jurusan Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh dan Interferensi Bahasa Daerah dan Bahasa Asing terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia. Hal yang lebih menarik dan tidak terlalu banyak tulisan, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya konversikan ke dalam PowerPoint. Ini adalah daftar isi. Ini adalah inti yang akan kita bahas pada makalah kali ini. Seperti pada makalah umumnya, makalah ini terdiri dari 3 bab. Pertama itu bab 1, pendahuluan, yang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari pembuatan makalah ini. Lalu bab 2 ada pembahasan masalah. Pada bab ini kita akan membahas permasalahan yang sesuai dengan bab 1. Di sini ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu terkait bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia di era globalisasi. Dan yang ketiga, ada bab 3 itu kesimpulan dan sarahnya. Kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Bahasa adalah sistem lambang bunyi ucapan yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Bahasa sendiri berfungsi sebagai sarana komunikasi serta sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Lansir dari Answer.com, di dunia saat ini terdapat sekitar 7.139 bahasa, dan 40% diantaranya merupakan bahasa yang penggunanya sudah di bawah 1.000 orang. Masih melansir dari Answer.com, bahasa yang paling digunakan saat ini adalah bahasa Inggris, dengan total penggunaan sekitar 1.348 miliar pengguna, baik pengguna aktif maupun pengguna pasif. Lalu di urutan berapa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sendiri berada di posisi atau urutan ke-11 dengan total pengguna 1.999 miliar. Sementara itu, di Indonesia sendiri, sebagaimana yang telah kita ketahui, memiliki ragam budaya daerah, dan ternyata bukan hanya budaya saja, bahkan setiap daerah memiliki bahasa mereka sendiri. Lansir dari databooks.katadata.co.id, jumlah bahasa di daerah Indonesia pada tahun 2018 berada pada angka 668 bahasa, dan pada 2019 meningkat menjadi 801 bahasa, dengan Papua sebagai provinsi yang memiliki ragam bahasa yang paling banyak, yaitu sekitar 326 bahasa. Sementara untuk bahasa paling sedikit dipegang oleh Riau dan daerah istimewa Yogyakarta, dan untuk ibu kota sendiri atau Jakarta berada pada urutan 10 terbawah dengan hanya 4 bahasa saja. Atas dasar-dasar data di atas dan fakta secara historis bahwa bangsa Indonesia pernah melakukan kontak dengan bangsa lain, dan karena fakta bahwa saat ini globalisasi memudahkan budaya dari berbagai dunia untuk dipelajari, maka saya sebagai penulis mencoba untuk mengetahui pengaruh-pengaruh apa saja yang ada bagi bahasa Indonesia dengan banyaknya bahasa-bahasa baik di dalam maupun di luar Indonesia. Untuk rumusan masalah dari makalah ini, yang pertama, saja pengaruh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa dan komunikasi masyarakat Indonesia.
Lalu selanjutnya nomor dari bahasa daerah sama seperti poin 1, hanya bedanya bentuk bahasa daerah. Dan lalu yang ketiga, di sini saya sebagai penulis ingin mencari apakah bahasa Indonesia memiliki pengaruh terhadap globalisasi saat ini. Lalu apa tujuan dari penulisan makalah ini? Tujuannya yang pertama untuk memenuhi tugas besar mata kuliah bahasa Indonesia. Yang kedua, tentu saja untuk mengetahui pengaruh dari berbagai bahasa yang ada di Indonesia, baik itu bahasa daerah maupun bahasa asing, terhadap bahasa nasional kita gunakan saat ini, yaitu bahasa Indonesia. Dan lalu yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah Indonesia, maksud saya, apakah bahasa Indonesia memiliki peran dalam era globalisasi saat ini. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan penulis dari makalah ini adalah makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kenyataan penulis dan juga pembaca terhadap bahasa Indonesia. Lalu makalah ini diharapkan dapat membantu dalam penelitian-penelitian yang akan dilakukan kelak. Kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan masalah. Yang pertama, kita akan mulai dari membahas bahasa asing, dimulai dari definisinya. Untuk bahasa asing sendiri, definisinya itu di sini penulis mengambil dua definisi dari dua tokoh berbeda. Yang pertama dari Sepultai dalam Baihaqi. Sepultai mengatakan bahwa bahasa itu dalam bahasa Inggris, a foreign language is one not widely used in learners which might be used for future travel or other cross-cultural communication situation or studied as a curricular requirement or elective in school, but with not immediate or necessary practical application. Jadi menurut Sepultai, kira bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan secara luas oleh pembelajar bahasa karena hanya digunakan untuk berpergian, komunikasi lintas budaya, atau mata pelajaran pilihan di sekolah yang tidak diterapkan secara langsung. Menurut Bascam, di sini menggunakan bahasa Jerman. Eine Fremdsprache lernt man nur dann als Kommunikationsmedium benutzen, wenn sie ausdrücklich und genügend oft in dieser Funktion ausgeübt wird. Menurutnya, berarti bahwa bahasa asing dipelajari seseorang hanya sebagai media komunikasi jika bahasa tersebut cukup jelas dan cukup sering dilaksanakan dalam fungsinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahasa asing merupakan bahasa yang bukan bahasa ibu suatu negara tertentu, di mana para pembelajarnya menjadikan bahasa asing sebagai bahasa pilihan kedua dalam mata pelajaran di sekolah dan tidak digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas dari pengaruh bahasa asing. Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional yang digunakan hampir di seluruh negara, dan bahkan di Indonesia sendiri bahasa Inggris dihadirkan menjadi pelajaran wajib yang ada pada setiap jenjang pendidikan. Karena bahasa Inggris merupakan bahasa asing, maka ia memiliki dampak juga terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya itu kemudian komunikasi dengan masyarakat internasional. Ya, di sini karena kita tahu bahasa Inggris bahasa internasional dan dipelajari semua seluruh orang di negeri, di hampir di seluruh negara, maka bahasa Inggris ini menjadi jembatan kita dengan dunia internasional untuk saling bertukar budaya. Dan dampak ini menjadikan
negara kita mampu dengan lancar berkembang dan bersaing dengan negara lainnya. Lalu bahasa Indonesia sedikit-sedikit akan tergeser. Ini merupakan dampak negatif yang sangat terlihat karena sekarang ini kebanyakan dari kita, mungkin anak mudanya, lebih sering menggunakan bahasa asing, terlebih tepatnya mungkin bahasa Inggris, dan bahkan mencampur adukan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan mungkin lebih suka beberapa kata itu diganti menjadi bahasa Inggris, tapi kita tidak tahu itu arti dari bahasa Indonesia itu apa. Selain karena globalisasi juga, secara historis bahasa Indonesia juga sebenarnya dipengaruhi atau ada interferensi dari bahasa asing lain. Bahasa-bahasa asing ini selain menjadi kebiasaan masyarakat, juga bahasa asing tersebut menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia dan kita kenal dengan istilah sapaan. Contohnya saja pada nama-nama hari yang kita kenal saat ini, dari itu merupakan bahasa serapan dari dua bahasa, yaitu bahasa Portugis dan bahasa Arab. Dari bahasa Arabnya sendiri itu ada dari hari Senin sampai Kamis dan Sabtu, itu merupakan angka. Bahasa Arabnya sendiri itu adalah angka kedua atau Isnain, lalu Salasa, ketiga, terus Rabu, keempat, dan seterusnya, dan Sabtu. Namun khusus untuk Jumat ini khusus juga, ini sebenarnya bahasa Arab, hanya saja bukan angka. Jumat ini dari asal kata dari jamaah atau jumu'ah. Ini dikarenakan pada hari ini kita melaksanakan sholat Jumat, sholat jamaah di masjid diwajibkan untuk para muslim yang pria. Lalu sementara itu untuk minggu ini sebenarnya baru-baru ini sudah berganti menjadi minggu, dulunya Ahad. Minggu ini dari asal katanya dari Domingo, dari bahasa Portugis. Sebenarnya ada lagi dari bahasa Latin yang menurut saya tepat, seperti asal itu Domingos. Itu artinya hari dimana kita berdoa atau beribadah untuk umat Kristen, mungkin karena di Portugis juga lebih dominan umatnya adalah umat Kristen. Selanjutnya bahasa daerah. Untuk bahasa daerah di sini ada dua definisi juga. Namun di sini kita ambil dari hukum internasional dalam Rumusan Piagam Eropa dan dalam Rumusan Seminar Politik Bahasa tahun 2003. Di sini menurut hukum internasional dalam Rumusan Piagam Eropa untuk bahasa-bahasa regional atau minoritas, definisinya sebagai berikut. Bahasa-bahasa daerah atau minoritas adalah bahasa-bahasa yang secara tradisional digunakan dalam wilayah suatu negara oleh warga negara dari negara tersebut yang secara numerik membentuk kelompok yang lebih kecil dari populasi lainnya di negara tersebut, dan berbeda dari bahasa resmi atau bahasa-bahasa resmi dari negara tersebut. Jadi ada pembedaan antara bahasa daerah dan bahasa nasional di sini. Bahasa resmi di sini maksudnya bahasa nasional seperti bahasa yang kita gunakan, bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya dalam rumusan Seminar Politik Bahasa, bahasa daerah adalah bahasa yang dipakai sebagai bahasa perhubungan intra-daerah atau intra-masyarakat di samping bahasa Indonesia, dan yang dipakai sebagai sarana pendukung sastra serta budaya daerah atau masyarakat etnik di wilayah Republik Indonesia. Di Indonesia sendiri, untuk bahasa daerah itu sebenarnya sudah diatur dalam peraturan menteri dan undang-undang.
yaitu yang pertama dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang pedoman bagi kepala daerah dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah. Selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007, kira-kira begini penjelasannya. Bahasa daerah yaitu bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara anggota masyarakat dari suku atau kelompok etnis di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batasan yang kedua di sini, batasan yang kedua dari itu batasan yang pertama, lalu batasan yang keduanya dibandingkan dengan batasan pertama, sama-sama melihat bahasa daerah dari sudut pandang fungsi dan area pemakaian bahasa. Akan tetapi batasan kedua lebih jelas dalam menunjukkan hal penutur bahasa daerah, yakni suku atau kelompok etnis. Meskipun demikian, kedua batasan tersebut tampaknya masih dirasa kelongkar. Maka dari itu pada 2009 diciptakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini untuk menyempurnakan batasan-batasan yang telah ada pada Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2007. Untuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 ini dinyatakan bahwa bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu apa pengaruhnya bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia? Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Secara geografis, wilayah-wilayah di Indonesia bukan terpisahkan oleh lautan, namun disatukan oleh lautan dan menjadi 50 besar dan di pulau tersebut terdapat ratusan bahkan mungkin ribuan budaya yang berbeda-beda. Secara bahasa, pemerintah mencatat dalam yang tadi itu yang data box dalam mencatat ada sekitar 801 bahasa pada 2019, dan angka ini bisa saja terus bertambah hingga saat ini. Keragaman ini tentu memunculkan dampak positif maupun negatif. Positifnya adalah Indonesia menjadi negara yang kaya akan budayanya dan kosakatanya. Ini juga kosakata dari bahasa Indonesia itu sendiri. Lalu beberapa kosakata dari bahasa Indonesia terkadang dapat ditemukan kosakata dari bahasa daerah terkadang dapat kita temukan telah menjadi bahasa Indonesia dan bahkan beberapa mungkin sudah dimasukkan dalam seperti KBBI, telah menjadi bahasa serapan untuk bahasa nasional. Di sini contoh kata langka. Kata langka merupakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia itu adalah jarang ada. Lalu contohnya seperti bertele-tele, itu merupakan bahasa dari Minangkabau, dan bahasa Indonesia itu adalah melantur. Masih banyak lagi sebenarnya bahasa daerah yang baik itu menjadi bahasa serapan hanya sekedar pada dan kata saja. Ada dampak positif, sudah pasti ada negatifnya. Benar bahwa bahasa daerah memperkaya budaya dan kosakata dari Indonesia dan bahkan beberapa menjadi bahasa nasional. Namun ada satu hal negatif di sini untuk bahasa daerah, yaitu menghambat komunikasi. Mengapa menghambat komunikasi di sini? Dikarenakan beberapa daerah sangat menjunjung tinggi bahasa mereka,
Ini bisa mengakibatkan kesalahpahaman di antara individu yang saling berkomunikasi, dan dampaknya bisa menjadi perpecahan di antara individu. Contohnya di sini ada kata amis. Kata amis dalam bahasa Jawa itu berarti baunya anjir atau ikan. Ini akan berbeda jika kita berbicara dengan orang Sunda. Orang Sunda mengartikan amis itu berarti manis. Selanjutnya kita masuk ke poin 2.3, bahasa Indonesia dalam arus globalisasi. Bahasa Indonesia bagi bangsa kita bukanlah sekedar alat komunikasi tanpa jiwa. Bahasa Indonesia sesungguhnya adalah bahasa perjuangan yang mampu mewujudkan nasionalisme dan memberi semangat untuk pantang menyerah dan terus berjuang meskipun dengan resiko nyawa. Semangat Sumpah Pemuda yang dikerahkan pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah salah satu penyemangat para pejuang bangsa ini untuk merebut bumi pertiwi. Sumpah awal dari semangat untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Globalisasi dalam perkembangannya memberikan serangkaian dampak pada bahasa Indonesia, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya dalam perkembangan bahasa Indonesia antara lain, yang pertama itu bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional, seperti mungkin dalam beberapa video YouTube pembelajaran itu sudah ada untuk subtitle bahasa Indonesia, padahal yang pemberi materinya itu asal dari luar. Lalu meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia, dan jadi contohnya juga sama. Meningkatnya terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia, dan pengaruh global teknologi akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dengan globalisasi ini kita akan menemukan kosakata baru untuk bahasa Indonesia yang belum kita ketahui. Sementara itu untuk dampak negatifnya, yang pertama itu ada masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu berkurangnya minat generasi muda untuk membaca bahasa Indonesia. Tercampur bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing digabungkan gitu. Kalau ngomong ada bahasa Indonesia ada bahasa asingnya. Yang keempat, yang terakhir itu hilangnya budaya tradisional. Lalu ketiga, terakhir penutup. Jadi faktor kesimpulannya, kesimpulan yang pertama itu baik bahasa asing maupun bahasa daerah semua mempengaruhi pembentukan kosakata bahasa Indonesia. Bagaimana kita lihat contohnya tadi, yang paling mudah pada tanggal dan ternyata berasal dari dua bahasa asing. Lalu ada kata langka yang ternyata merupakan bahasa Jawa. Lalu penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah itu disimbangkan dengan bahasa Indonesia. Nah itu apapun yang berlebihan memang kurang baik. Misalkan tadi pada dampak-dampak negatif yang ada, juga berlebihan dalam berbahasa asing maupun daerah, selain dapat mengikis keberadaan bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah pun juga berlebihan dan tanpa kenal bahasa Indonesia akan mempersulit komunikasi dengan orang yang tidak paham dengan bahasa daerah tersebut atau daerah lain. Lalu yang ketiga, bahasa Indonesia di sini tidak terlalu berperan aktif pada globalisasi. Dalam arus globalisasi, bahasa Indonesia mungkin tidak memiliki peran yang terlalu penting seperti beberapa bahasa asing di dunia, seperti bahasa Inggris yang digunakan pada banyak sekali forum-forum internasional juga, dan untuk menjadi bahasa kedua selain bahasa nasional, bahasa Arab dan bahasa Cina pun juga, maksudnya Mandarin juga begitu.
Namun sedikit demi sedikit di sini bahasa Indonesia mulai dilirik oleh masyarakat global. Masyarakat global mulai tertarik dan bahkan beberapa bidang ilmu mulai menggunakan bahasa Indonesia. Seperti yang tadi dalam beberapa video pembelajaran yang disampaikan oleh pemateri luar, itu ada yang menggunakan bahwa dia memberikan subtitle atau takarir untuk bahasa Indonesianya. Sarannya di sini saya menyadari bahwa pada makalah ini terdapat beberapa kekurangan, terutama terhadap contoh-contoh kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa daerah. Oleh karena itu, untuk pembentukan makalah kedepannya diharapkan kita dapat terjun langsung ke masyarakat daerah terkait atau sekitarnya. Oke, ini adalah daftar pusakanya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.